Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu informasi kami kali ini terkait Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie menaikkan kontrak atau kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasan. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare bersama tim penggerak PKK melaksanakan rapat koordinasi sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dengan para stakeholder terkait mengenai persiapan pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk. Pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kota Pare-Pare melaksanakan rapat koordinasi di Balai Ainun Habibie baru-baru ini sebagai langkah awal persiapan pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk. Rapat koordinasi ini dibuka Ketua TPPKK Kota Pare-Pare dan dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Dinas Kesehatan, Lurah, TPPKK Kecamatan dan Kelurahan, serta lintas sektor. Dalam sambutannya, Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan salah satu masalah dalam keluarga yang menjadi isu nasional saat ini adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pare-Pare yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan para stakeholder terkait mengenai persiapan pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk. Srianti Ambar menambahkan, untuk tahun 2022, pemerintah bersama TPPKK sudah menetapkan 5 lokus untuk penanganan stunting di Kota Pare-Pare. Dalam kesempatan itu juga Srianti menjelaskan berdasarkan hasil rapat, salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan serta mendidik para kader PKK remaja guna mencegah dan menanggulangi stunting dan gizi buruk di Kota Pare-Pare sejak dini. Nantinya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Kita di sini membuat kesepakatan bersama dengan camat, lurah, kemudian dengan tim penggerak PKK semua dengan Bulog juga untuk bagaimana nanti pelaksanaan kegiatan kita ini ke depannya. Karena tahun 2022 itu sudah ditetapkan lokus untuk penanganan stunting, itu ada 5 lokus untuk Kota Pare-Pare, yaitu 3 dari Kecamatan Basuki Barat, yaitu dari Kelurahan Lumpue, kemudian Kelurahan Tirosope, Kelurahan Bumi Harapan, dan 1 dari Kecamatan Ujung yaitu Malusetasi, dan 1 dari Kecamatan Soreang yaitu Ujung Baru. Yang akan kita jadikan role model atau jadikan nantinya akan jadikan percontohan untuk pelaksanaan pencegahan stunting di tahun 2022 untuk daerah-daerah lokus nantinya. Jadi nanti di tahun 2021 ini kita akan evaluasi seperti apa kekurangan dan kelebihannya untuk kita dapat terapkan lagi di tahun 2022, sehingga nantinya di tahun 2022 nanti itu kita akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 2021. Di sini ada kita lakukan tadi sesuai kesepakatan rapat tadi bahwa salah satu yang kita lakukan yang akan kita lakukan untuk PKK ini adalah kita akan membina, mendidik kader PKK remaja. Jadi kader PKK remaja tingkat kota. Kami di tim penggerak PKK kita menyentuh dari sisi lain, yaitu dari PKK dari kader-kader remaja, karena kader remaja ini adalah calon ibu yang nantinya akan menjadi seorang ibu. Jadi mereka akan kita latih bagaimana untuk sehingga nanti keturunannya nanti itu generasi berikutnya ini tidak stunting lagi. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah 1 tahun lebih berdirinya dan hanya melayani pasien non-BPJS, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie menaikkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kini Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sudah bisa melayani masyarakat pemegang kartu BPJS. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 November mendatang.
Usai melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Parepare, Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie sudah resmi memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan yang efektif, berlaku mulai 1 November 2021. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, Dr. Mahyudin, dengan Kepala BPJS Kota Parepare Natalia Panggelo, dan disaksikan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH di Auditorium BJ Habibie pada Kamis 18 Oktober 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengungkapkan rasa kesyukurannya atas capaian yang telah diraih dalam menghadirkan sebuah rumah sakit yang bersifat regional di Kota Parepare. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bukti lembaran-lembaran kertas yang kita sama-sama saksikan tadi ditandatangani oleh BPJS dan Direktur Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sebagai suatu bukti nyata bahwa kita telah berhasil melewati masa-masa yang begitu sulit dan pelik untuk menghadirkan sebuah rumah sakit layanan yang bersifat regional dan insya Allah akan menjadi rumah sakit rujukan di Sulawesi Selatan ini, dan pada akhirnya menjadi kenyataan tinggal kembali kepada kita semua. Segenap manajemen Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, segenap SKPD yang ada, mari kita membesarkan, menghadirkan sebagai suatu kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ada di Parepare di bidang fungsi pelayanan kesehatan yang profesional dan terkendali. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan sekaligus saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara selanjutnya, mari kita Sementara itu, Kepala BPJS Kota Parepare mengharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Parepare dan kabupaten lain yang dirujuk ke Parepare. November dan sambil persiapan mungkin nanti akan ditentukan kapan rumah sakit akan mulai membuka pelayanan untuk masyarakat kita. Semoga jalinan kerjasama ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Parepare dan juga untuk masyarakat dari kabupaten lain yang tentunya nanti akan dirujuk juga ke Rumah Sakit Hasri Ainun. Karena rumah sakit di sekitar Kota Parepare adalah rumah sakit IPD dan IPC, sehingga Rumah Sakit Hasri Ainun akan menjadi pusat rujukan dari kabupaten-kabupaten lainnya. Mudah-mudahan Rumah Sakit Hasri Ainun akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat atau seluruh pasien yang dilayani di sana. Dan semua Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos, unsur Forkopimda, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Palang Merah Indonesia Kota Parepare mengajak masyarakat untuk mendonor darah. PMI Kota Parepare juga melakukan layanan jemput bola atau mendatangi langsung calon pendonor, baik instansi maupun komunitas yang ingin turut berpartisipasi dalam membantu sesama melalui kegiatan donor darah. Guna menjaga ketersediaan pasokan darah tetap tercukupi, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Parepare melakukan layanan jemput bola atau mendatangi langsung calon pendonor, baik instansi maupun komunitas yang ingin turut berpartisipasi dalam membantu sesama melalui kegiatan donor darah. Penanggung jawab Laboratorium UDD PMI Parepare yang ditemui usai kegiatan donor darah di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare beberapa waktu lalu menjelaskan, meski stok darah di Kota Parepare terbilang cukup memadai, namun perputaran kebutuhan akan darah terbilang cepat. Tidak sampai di situ, Dr. Sukmawati juga mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah guna membantu sesama. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Sukmawati menjelaskan sejumlah syarat untuk menjadi pendonor darah. 4 diantaranya minimal berusia 17 tahun, dalam kondisi sehat dan cukup tidur, serta tidak menderita penyakit kronis. Jadi
marilah kita semua sama-sama mendonorkan darah untuk membantu teman-teman kita atau orang-orang yang sangat membutuhkan darah, apalagi dalam kondisi saat ini. Jadi setetes darah kita itu 1 juta nyawa terbantu. Save the world with blood donor. Bagi masyarakat yang masuk kategori pendonor sukarela maupun pendonor pengganti yang ingin melakukan donor darah, bisa langsung mengunjungi kantor PMI Kota Parepare yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menertibkan tenaga kesehatan sebagai jaminan keamanan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Parepare mewanti-wanti agar setiap tenaga kesehatan yang melayani pasien memiliki legalitas atau surat tanda registrasi. Dinas Kesehatan Kota Parepare mengingatkan tenaga kesehatan atau nakes terkait perizinan, salah satunya surat tanda registrasi atau perpanjangan STR. Hal itu dipaparkan melalui sosialisasi sistem layanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di Hotel Satria. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati mengatakan, sosialisasi yang dilakukan bertujuan menertibkan setiap nakes yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempunyai surat izin praktik. Adapun alur yang mesti dilakukan, yakni pengusulan. Setelah berkas diterima dari aplikasi Lasiap, akan ada verifikasi tim teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, tertuang surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada nakes yang telah diregistrasi, dan nakes yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi. Kan kita menertibkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai surat izin praktek. Jadi diharapkan organisasi profesi bisa bekerja sama untuk mengingatkan kembali ke tenaga-tenaga kesehatan di saat STR-nya sudah akan habis masa berlakunya. Diupayakan 6 bulan sebelumnya sudah melakukan pengusulan. Perpanjangan begitu. Iya, untuk melakukan perpanjangan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare akan melakukan uji coba aplikasi kearsipan digital dengan menggelar bimbingan teknis kearsipan sistem informasi kearsipan dinamis Sri Kandi, yang mana nantinya seluruh administrasi pemerintah daerah akan melakukan aplikasi Sri Kandi ini. Pemerintah Kota Parepare merencanakan penerapan aplikasi kearsipan digital. Hal itu berkenaan dengan kesiapan Dinas Perpustakaan Kota Parepare dengan menggelar bimbingan teknis kearsipan sistem informasi kearsipan dinamis atau Sri Kandi dengan mengusung tema menuju era sistem kearsipan berbasis aplikasi yang bertempat di Hotel Bukit Kenari. Pemateri yang juga kasih layanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Bahtiar, mengatakan BIMTEK tersebut berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nantinya seluruh administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia akan dikelola dengan menggunakan aplikasi Sri Kandi. Sistem itu bertujuan untuk mempercepat proses administrasi di masing-masing OPD dan nantinya kota ataupun kabupaten di Indonesia mulai uji coba di tahun 2024. Menggunakan aplikasi Sri Kandi. Seluruh Indonesia menggunakan aplikasi sistem administrasi kearsipan di seluruh OPD yang ada di Indonesia. Jadi ini sistem untuk mempercepat proses administrasi di kantor-kantor. Sistem ini memang sudah zero kertas, paperless. Jadi sistem ini sudah kita tidak mengenal kertas, dan ini baru taraf uji coba. Implementasinya nanti secara optimal seluruh Indonesia 2024. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Parepare Suryani bahwa kegiatan BIMTEK untuk memberikan pemahaman bagi semua SKPD untuk layanan atau sistem Sri Kandi. Kita melihat temanya adalah menuju era. Nah, jadi tahun 2024 nantinya seluruh Indonesia ini sudah dapat dijalankan. Jadi ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini baru tahapan uji coba. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, memasuki triwulan ketiga per 25 Oktober 2021, realisasi capaian kinerja kegiatan pembangunan di Kota Parepare berada di angka 75%. Angka tersebut menyerap anggaran senilai 529 miliar. Realisasi capaian kinerja kegiatan pembangunan di Kota Parepare memasuki triwulan ketiga per 25 Oktober 2021 berada di angka 75,08%. Angka tersebut menyerap anggaran senilai 529 miliar rupiah atau sama dengan 52,43% dari total APBD perubahan tahun 2021 sebesar 1 triliun lebih. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi triwulan ketiga pembangunan Parepare di Auditorium Kota Parepare pada Kamis 28 Oktober 2021. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, Kepala Inspektorat Husni Syam, Kepala Bapeda Kota Parepare Syamsuddin Taha, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD, para camat dan lurah, Direktur PDAM Parepare, hingga para Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, serta PPK Pelaksana Kegiatan Fisik Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH memotivasi jajarannya bisa bergerak secara masif agar capaian kinerja pembangunan lebih baik lagi. Pembangunan fisik, di mana saya sudah kemukakan tadi, saya mengajak pada semua SKPD pengguna anggaran bergerak masif, cepat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.